Halo winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini seperti biasa saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang ingin sahamnya untuk dibahas juga di sini, jangan lupa requestnya itu di grup Telegram ya. Dan bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, tinggal diklik aja, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Sebelum mulai, saya mau disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay ya, silahkan dianalisa ulang kembali sendiri. Kalau dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja, jadi saya akan share screen. Nah, seluruh tools Wisdom and Invest, baik itu screener ataupun automatic charting, itu aksesnya melalui Telegram. Jadi selama teman-teman ada Telegram di handphone dan laptop, itu bisa diakses di mana aja, kapan aja ya. Dan bisa teman-teman dapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi member Wisdom and Invest. Nah, kita fasilitasnya ada banyak banget, nggak cuma yang saya share di YouTube ini aja ya. Karena begitu banyaknya, jadi saya nggak bisa share seluruhnya karena waktunya terbatas. Jadi buat teman-teman yang mau tahu fasilitasnya Wisdom and Invest sebenarnya apa aja sih? Emangnya nggak cuma chart dan screener? Nggak, kita punya banyak banget. Jadi teman-teman silakan bergabung aja ke acara Zoom kita yang diadakan secara rutin setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Kalau Rabu jam 8 malam dan Sabtu jam 4 sore. Ini melalui Zoom ya. Jadi terbuka juga untuk umum, gratis acaranya, siapapun bebas bergabung. Jadi tinggal langsung join. Biasa linknya itu di-share oleh tim Wisdom and Invest di Telegram. Jadi pastikan teman-teman sudah bergabung di Telegram. Jadi tinggal diklik dan lalu langsung join. Jadi link Zoom-nya itu di-share-nya di Telegram. Di acara ini teman-teman bebas ya bertanya dengan tim dari Wisdom and Invest. Jadi mau nanya saham kek, mau nanya cara berlangganan kek, ataupun mau nanya segalanya itu silahkan ya. Join aja dan diskusi bareng-bareng. Yang cara kedua, teman-teman ini bisa dapatkan dengan cara gratis. Caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Kita ada 3 rekanan, yaitu Sukor Sekuritas, JUC, NH Korindo, dan nanti segera menyusul ya. Ada lagi rekanan baru, ditunggu aja tanggal mainnya. Yang pastinya ini juga rekanan yang top banget. Link ini yang Sukor Sekuritas, JUC, dan NH Korindo itu juga ada di deskripsi di bawah ya. Tapi kalau teman-teman khawatir salah pilih atau bingung memilih yang mana, maka boleh tanya-tanya dulu, boleh konsultasi dulu. Kalau tanya-tanya aja jangan khawatir ya, jadi nggak jadi juga nggak masalah, it's okay. Link admin untuk tanya-tanya itu ada di deskripsi di bawah juga, jadi silahkan kontak dulu aja adminnya untuk tanya-tanya. Nah, kita lanjut ke ini ya. Ini ada screener foreign. Jadi foreign flow hari ini kita untuk ngelihat kira-kira foreign-nya masuk di mana aja sih. Tuh ada BRI, TLKM, BCA, BNI, Antam ya. Sampai ke bawah. Jadi yang paling atas itu udah yang paling tinggi net buy-nya foreign. Semakin ke bawah semakin kecil, dan kalau yang minus ini artinya asingnya net sell. Nah, fungsinya apa sih? Karena biasanya ada beberapa saham dan indeks kita pun berkorelasi erat dengan si foreign flow ini. Jadi kalau misalnya foreign-nya inflow, biasanya kecenderungannya bisa naik. Tapi kalau misalnya foreign-nya outflow atau net sell, maka ada kecenderungan bisa koreksi. Jadi biasanya saya mulai dengan ngecek dulu ya inflow dari foreign di IHSG kita. Perintahnya gampang banget, tinggal ketik aja /SDX Composite tuh ya. Tadi saya sempat udah ketik tuh SDX Composite, nanti chartnya langsung keluar. Cara baca chart ini, yang oranye-oranye itu artinya asingnya net sell, kalau yang hijau-hijau artinya asingnya net buy. Tuh. Hari ini ditutup merah, tapi masih secara teknikal sih masih sideways ya. Hari ini juga, coba kita cek sebentar. Tadi kayaknya ada yang tadi belum keluar data asingnya. Nah, ini yang udah bener. Jadi hari ini asingnya net buy ya. Asingnya masih net buy walaupun IHSG terkoreksi, tapi secara teknikal masih sideways.
Ini chart foreign, biasanya saya menggunakan 3 chart yang paling sering, yaitu SDX untuk ngeliatin foreign inflow, yang kedua itu WinX, ini tinggal ketik aja chartnya lalu langsung keluar ya, jadi gampang banget, enak banget untuk digunakan. Kalau pakai chart Win ini biasanya yang saya lihat adalah momentumnya, jadi gampang banget, tinggal lihat aja yang momentumnya berwarna biru Ben-Hur, itu artinya oke. Kalau di saham itu malah menjadi sinyal entry. Semakin meningkat momentumnya semakin baik. Kalau dia berubah menjadi biru tua, artinya potensi reversal atau koreksi ya. Jadi kalau lagi naik, reversal itu artinya mau turun. Kalau titik pink, artinya momentumnya eh, berpotensi untuk sideways. Jadi kalau momentumnya berupa titik pink, potensinya bergerak sideways. Untuk merah artinya jelek. Tapi kalau dia berubah menjadi merah tua, ini potensi reversal juga ya. Jadi perubahan warna itu biasanya indikasinya adalah reversal. Kalau yang merah artinya reversalnya baik dong, karena lagi turun ya, reversal kan naik ke atas. Untuk indeks kita lihat di ini memang muncul segitiga merah dan momentumnya berubah menjadi biru tua ya. Tapi biasanya ini karena hari perdagangan terakhir, kan besok libur nih. Besok libur, long weekend, nanti mulai lagi hari Senin. Nah, kecenderungannya biasanya setiap hari terakhir perdagangan saham, memang kecenderungannya banyak yang jualan ya. Bukan jualannya, karena kecenderungannya gini, begitu menjelang mau liburan, biasanya orang-orang akan eh, jualan dulu, kosongin barang dulu, sehingga makanya kesannya di hari terakhir perdagangan itu banyak sekali yang jualan seperti tekanan seller yang tinggi. Tapi nggak selalu ya, karena tadi kita lihat foreign-nya malah inflow, sehingga bisa jadi begitu dibuka di hari Senin malah berbalik naik lagi. Kita harus lihat dulu hari Seninnya untuk memastikan apakah masih oke, apakah dia mau sideways dulu di sebelah sini atau dia malah beneran turun atau dia malah mau breakout. Ini kita tunggu dulu ya, masih perlu konfirmasi. Saat ini dia masih sideways, walaupun dia muncul segitiga merah dan momentum biru Ben-Hur, don't worry. Kita lihat lagi nanti di hari Senin ya, kira-kira dia akan konfirmasi kemana. Apakah dia akan ditutup merah atau dia malah akan sideways lagi di sebelah sini, kembali ditutup hijau atau malah mungkin breakout. We never know, kita harus lihat lagi nanti di hari Senin. Oke, jadi don't worry, hari ini masih wajar-wajar aja. Kita masuk ke saham yang pertama, yaitu ESA. Saya pakai 2 chart ya. Jadi yang chart Win, yang pertama, yang kedua itu chart GD. Chart GD inilah yang teman-teman bisa dapatkan kalau membuka rekening melalui rekenannya Wisdom and Invest. Dan cara pakainya memang gampang banget. Sengaja kita kasih chart ini atau trading system ini karena biar teman-teman tuh nggak pusing ya. Kalau mau yang lebih komplit, maka bisa aktif bertransaksi. Jadi bisa teman-teman mendapatkan full fasilitas atau tinggal berlangganan aja. Nah, ESA ya, kita mulai analisa aja. Caranya tadi apa? Lihat momentumnya, yaitu titik pink. Berarti dia sedang sideways. Nah, kita tinggal lihat area sideways-nya itu seberapa sih? Sini area support ya. Sini support, sini resist. Jadi dia sedang bergerak sideways di range ini. Kecenderungannya karena dia masih sideways, dia akan bolak-balik di area sana. Oke. Jadi kalau mau tradingin ESA, tektokan aja dulu. Selama momentumnya belum ada berwarna biru, jadi belum oke ya. Yang biru ini yang bagus tuh. Sebentar. Yang biru yang bagus ini. Nah, di sebelah sini nih. Ketika dia ada momentum, itu baru oke. Kalau momentumnya berupa titik pink, berarti potensinya sideways. Sama nih, seperti di area sebelah sini juga, dia akan sideways ya. Jadi tektokan aja, jangan agresif dulu. Supportnya tadi sudah cukup jelas ya areanya, apa belum ya? Oh ya, saya belum sebut ini. Area supportnya di 915 dan resistnya di 970, ada MA 200 juga 990 tuh. 990 MA 200-nya. Dia belum bisa nih balik ke atas MA 200, jadi untuk fast trading aja ya, selama dia belum ada momentum biru. Nah, kalau menggunakan chart GD,
chart GD ini sebetulnya trend follower, sehingga teman-teman harus paham setidaknya tentang tren ya. Karena dia trend follower, jadi teman-teman kalau mau pakai trading system ini, carilah saham-saham yang uptrend. Kalau sideways, sinyal entry dan exit-nya kita nggak begitu maksimal nih. Jadi contoh seperti ini, dia titik entry-nya adalah titik hijau. Sinyal entry titik hijau, sinyal exit-nya itu titik merah. Jadi simple banget sebetulnya, cuma teman-teman harus pastikan dia uptrend. Karena kalau dia tidak uptrend, dia sideways akan seperti ini ya. Di sebelah sini, karena dia sideways, dia akan bolak-balik muncul titik hijau, titik merah, titik hijau, titik merah. Sehingga titik hijau dan titik merah ini biasanya kita abaikan, kita gunakan strateginya sideways. Oke, dari mana tahu sideways? Kalau saya nggak ngerti sideways, gampang banget. Tinggal lihat aja support resistnya. Di sini ada support, di sini ada resist, dan dia akan bolak-balik ya di dalam area itu. Artinya dia sideways. Karena dia sideways, strateginya adalah BOS dan SOS, yaitu buy on support, sell on strength. Kita tektokan aja dulu di dalam area support dan resist itu. Ini supportnya 920, resistnya tuh 970 ya. Jadi support resistnya sudah auto generate by system. Dibantuin sama sistemnya, teman-teman nggak perlu pusing di mana support, di mana resist, ini udah dibantuin ya. Kalau tadi spec buy udah hijau tuh. Tinggal nanti SOS di area resistnya. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu KKGI. KKGI. Kita lihat ya, momentumnya bagus nih. Jadi yang paling gampang, paling simpel, tinggal lihat aja momentumnya itu berwarna apa. Momentumnya biru, jadi seharusnya sih justru yang bagus adalah sejak di sini ya, ketika dia muncul momentum pertama nih. Nah, di situ itu sinyal entry-nya. Tapi harus hati-hati karena saham ini nggak liquid ya, volumenya itu rata-rata transaksi di bawah 1 miliar, dan transaksi hari ini juga hanya sekitar 1,4 miliar. Sehingga nggak begitu liquid, otomatis ini adalah saham yang high risk dan potensi volatil. Volatil itu artinya range-nya bisa lebar. Karena dia nggak begitu liquid, sangat mudah sekali untuk dinaikkan ataupun diturunkan. Tapi secara momentum, secara teknikal dia bagus. Dia hari ini bikin higher high lagi. Supportnya di 440 ya. Support 440, resist selanjutnya 480. Mudah-mudahan masih lanjut, momentumnya sih oke. Volumenya hari ini juga bagus dengan candle hijau, semoga bisa lanjut lagi. Tapi sekali lagi saya ingatkan, karena dia tidak liquid, sangat mudah sekali dinaikkan ataupun diturunkan. Dengan supportnya tadi kan 440 itu support yang terdekat, kalau dia breakdown ke 440, artinya dia akan turun ke support yang lebih bawah lagi. Ada garis win line ya, biasa kita gunakan win line juga sebagai support. Selama dia di atas garis win line masih bagus. Garis win line tuh yang ini nih, yang ada garis biru, angkanya tuh di sebelah kanan warna biru juga. 416 ya, kita buletin sesuai dengan fraksi. Contohnya seperti sebelah sini nih sinyal entry, lalu kena segitiga merah, dia kembali ke bawah win line, maka menjadi sinyal exit. Jadi kalau ini turun kembali ke win line dan dia muncul segitiga merah, maka menjadi sinyal exit ya. Untuk saat ini boleh di hold aja. Floating profit sejak muncul segitiga hijau itu 18%. Jadi tinggal pasang trailing stop. Kalau muncul segitiga merah, maka exit. Nih lihat contohnya segitiga merah dia turun. Segitiga merah dia turun ya. Jadi tunggu sinyal sell maka sell. Secara GD, kalau GD sinyal entry-nya itu titik hijau. Kan ada warna candle-candlenya nih. Nah, warna pada candle, kalau warna orange itu sifatnya spec buy ya. Kalau dari orange ke hijau itu oke, artinya di hold aja. Tapi begitu dia berubah menjadi hitam, pasti muncul titik merah pertama dan itu menjadi sinyal sell. Jadi urutan warna yang bagusnya adalah hitam yang paling jelek, lalu orange sifatnya spekulatif buy, menjadi hijau itu semakin baik. Dari hijau ke orange artinya kemunduran ya, menjadi warning. Tapi kalau dia kembali hijau lagi maka bagus, masih oke. Begitu berubah menjadi hitam, maka menjadi sinyal sell dan belum ada sinyal entry selama candlenya warna hitam.
Oke, jadi gampang banget, simple banget. Sengaja kita bikin trading system ini supaya teman-teman nggak perlu ribet-ribet ya. Begitu lihat titik hijau, kalau masih ragu, maka menunggu aja sampai muncul candle hijau misalnya. Atau sampai dia breakout. Jadi harus paham ya sebuah tren. Jadi begitu dia breakout, teman-teman baru entry. Dan selama masih hijau, ini di hold ya. Tuh, statusnya juga di kanan atas, di hold aja. Dengan resist, ini mulai mendekati resist nih, ada 460 resistnya, supportnya 442, 426, itu area support-supportnya, teman-teman silahkan pasang trailing stop sesuai dengan average modalnya masing-masing ya, jadi statusnya masih hold. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu PSAB. PSAB, ini juga bukan saham yang liquid, jadi bisa teman-teman lihat rata-rata transaksi di 2,6 miliar, hari ini transaksinya di 4,76 miliar. Menariknya memang karena ini kan korelasi dengan emas-emasan ya, PSAB, ARCI. Cuma kalau PSAB, ARCI, dan SQMI itu kan gorengan tuh, gorengan kelas berat. Jadi ya harus paham resikonya ya. Secara momentum, dia ada momentum berwarna biru Ben Hur, jadi masih menarik. Untuk trennya bisa dilihat nih, ini udah kebentuk nih. Tren warna hijau ini, jadi potensinya dia akan bergerak bolak-balik di dalam channel itu ya. Jadi bisa aja begini nih gerakannya. Tuh. Sehingga kalau mau spek buy lagi, si PSAB ini, spek buy-nya di area sini nih. Ini udah ada angkanya, support trend, dia generate langsung buy system juga di 95, resist di 110. Ini kemarin kena MA 200 tuh, dia makanya terkoreksi. MA 200 di 116. Jadi kalau mau spek buy, tunggu aja di sini ya. Tapi pastikan dia mantul dulu, baru teman-teman spekulatif buy. Secara momentum sih masih oke. Jadi mudah-mudahan sampai di sini teman-teman dapetin. Begitu dia mantul, maka boleh ya taking profit. GD, chart GD sinyal entry-nya tuh di sini nih, kemarin titik hijau. Nah, tapi begitu muncul titik hijau bukan berarti langsung entry ya. Kita bisa buy on weakness, jadi atur strateginya. Buy on weakness tadi di support yang saya share tadi ya, berapa tuh? Di chart win, kan ini jadi support trend tuh di area 95. Kalau di sini supportnya yang kebentuk, nah di sini juga nih 94. Sini juga ada 90. Kalau breakdown 95 mungkin bisa exit dulu atau di 90 nih. Jadi silakan atur trading plan-nya masing-masing ya. Resistnya tadi udah saya mention, 118 itu juga area resist. Di 107 juga resist tuh, ada angkanya. Oke, kita lanjut ke TLKM. TLKM, secara momentum sih menarik. Ini ada tren up-nya ya, yang berwarna hijau, kecenderungannya dia bolak-balik di area sana. Nah, ini udah keluar nih dari channel. Hari ini sih breakout dengan volume lumayan ada momentum. Kalau teman-teman sudah punya, boleh hold aja. Atau mau taking profit sebagian, silahkan. Karena kecenderungannya, khawatirnya setelah dia keluar dari channel itu, biasanya dia mau koreksi dulu, habis itu baru naik lagi. Jadi zigzag di dalam area ini ya. Tapi nggak selalu juga begitu. Bisa juga besok dia langsung bikin higher high lagi, dan karena ini nggak ada garis-garis, nggak ada resist-resistnya, maka jalannya lebih kenceng. Kadang-kadang seperti itu. Makanya kita sering bilang ini kopongan namanya. Ya, karena resistnya sedikit ya. Nggak ada resist yang apa namanya, resist kuatnya tuh nggak banyak. Nggak ada gitu. Sehingga yang udah punya tinggal hold aja. Pasang trailing stop tentunya ya. Dengan support di low hari ini yaitu 4170, itu dijadikan batasan trailing stop juga boleh. Support selanjutnya ada di MA 200, 4120. Kalau support trennya di 4040. Tuh, itu area supportnya. Nah, ini kalau masuk, kalau misalnya dia terkoreksi, teman-teman belum punya, mau spek buy, silakan. Kalau udah punya, maka jangan lupa pasang trailing stop. Ini masih oke ya untuk TLKM. Kita lihat dengan chart GD. Chart GD muncul titik hijau itu sejak kemarin, jadi tinggal di hold aja. Candlenya masih berwarna hijau. Tunggu sampai titik merah baru menjadi sinyal
exit. Ini masih oke ya untuk si TLKM. Coba kita lihat tadi sepertinya ada foreign flow. Tuh, memang ya foreign flow-nya bagus nih. Tuh, kelihatan hijau-hijau-hijau artinya asingnya net buy, asing akumulasi, makanya harganya juga bergerak naik. Ini masih oke. Oke, kita lanjut ke Kajen. Wah, ini gorengan juga nih. Oke, Kajen. Kajen. Untuk Kajen, volumenya luar biasa ya. Ini memang menarik, momentumnya juga ada. Kalau teman-teman mau ikutan, silakan. Cuma harus saya info, saham ini lumayan high risk dan volatil. Karena pernah saya beberapa kali mengamati ya untuk si kajian ini. Dia naiknya cepat, turunnya juga cepat. Jadi harus hati-hati. Yang mau ikutan boleh silakan. Ini momentum bagus, ininya juga bagus. Tadi hampir arah nih sepertinya ya. Apa udah? Ya hampir arah ya, nggak tutup arah tuh. Biasanya kalau saham yang begini saya paduin dengan haka-haki karena langsung kelihatan tuh haka-hakinya. Secara ini oke, saya sebutin dulu supportnya sebentar ya. Supportnya di 166 MA 20157 tuh. Dan low hari ini juga menjadi support yaitu 148. Selama dia masih bikin higher higher low itu masih bagus. Ini masih oke. Cuma inget ya, high risk banget. Nah, ini menggunakan chart GD, titik hijau, candle hijau menjadi sinyal entry. Selama dia belum ada titik merah, maka masih hold. Jadi ini oke. Coba kita lihat menggunakan kaki kajian. Kelihatan ya, di daily. Di daily, ini ada FQ. FQ itu frekuensi analyzer. Ini bukan sinyal entry ya, tapi menunjukkan aja sebuah indikator bahwa ada transaksi dalam lot yang besar. Tuh, spike-nya tinggi banget dan begitu dia breakout, nah ini baru menjadi sinyal entry. Ketika dia breakout, sinyal entry. Ini kakinya sih masih oke. Kalau kita lihat di 5 menit, jadi penggunaan di daily ataupun 5 menit sama aja, cuma biasanya kita pakai 5 menit lebih efektif karena lebih cepat ya. Kalau secara daily kita nggak tahu kapan dia breakout-nya, bisa aja dia lama akumulasinya. Tapi kalau 5 menit biasa kejadiannya lebih cepat. Seperti di sini dia lagi sideways, ini ada spike, lalu konfirmasi dia breakout. Ini naik. Ini mulai ada yang jualan kecil-kecil, tapi konfirmasinya kalau dia breakdown dari sini ya, kalau dia break lagi besok bikin lower low di 5 menit, maka menjadi sinyal untuk exit. Jadi yang punya silakan hold aja, nanti dipantau lagi di hari Senin. Dia akan breakdown atau enggak. Kalau dia breakdown, atau di sini dia merah-merah-merah dan grafiknya terus menurun, itu artinya terjadi distribusi, sehingga bisa exit. Jadi enak banget menggunakan si chart HKG ini kalau teman-teman adalah fast trader ataupun scalper ya. Menggunakan chart ini enak sekali untuk kelihatan apakah terjadi distribusi, apakah banyak yang HK atau banyak yang haki. Kita lanjut ke BBTN. Nah, BBTN ini dia masih di bawah garis win line, momentumnya juga mulai melemah lagi, jadi masih belum oke ya. Selama dia masih belum oke, jadi yang bagus itu kalau momentumnya tuh semakin meningkat. Dengan supportnya di sebelah sini nih, 12.10 ya, itu area support. Kalau mau spek buy, maka boleh-boleh aja. Tapi dia belum ada momentum. Kalau mau spek buy, tunggu dulu sampai di 12.10-nya mantul nggak? Kalau nggak mantul, maka jangan dulu. Mendingan kita spek buy-nya lebih bawah lagi kan? Lebih entry lebih bawah lagi. Support tadi 12.10, yang sebelah sini 1145. Nah, jadi untuk kita pakai chart yang ini deh. Jadi lebih jelas kelihatannya. Ini muncul spekulatif buy sih. Hari ini titik hijau ya, tapi candlenya masih orange, jadi sifatnya spekulatif. Dan kalau melihat ada garis ini kelihatannya bisa aja dia akan sideways dulu, karena momentumnya juga belum ada kan. Jadi potensinya dia bisa sideways. Dengan support 12.10, seperti yang tadi saya bilang juga kan, dipakai chartnya win 12.10 dan resistnya di 1000 berapa nih? 1300. Tuh ada angkanya tuh. 1300.
Jadi kalau mau spek buy deket-deket sini, begitu dia breakdown maka exit dulu. Jadi bisa entry lagi di support yang lebih bawah. Support lebih bawah 1150 tuh. Karena dia belum ada momentum ataupun karena dia berpotensi untuk sideway, ingat ya, sideway itu strateginya bos dan sos. Jadi buy on support, sell on resist atau udah cuan mau jual juga silahkan. Bisa aja dia bergeraknya begini nih. Tuh. Jadi buy on support, sell on resist. Kalau breakdown maka exit. Dah. Oke. PBTN-nya sudah. Kita lanjut ya ke sebentar. Ke MEDC. MEDC kita lihat. MEDC dia lagi testing support ya 1050 pas di area support juga. Koreksinya sih volumenya kecil nih. Jadi mudah-mudahan ini masih koreksi sehat. Di sini juga ada gap dan masih di atas garis win line. Jadi kalau mau spek buy boleh nih. Spek buy di area gapnya sekaligus support win line di area 1000 ya. Jangan pas-pas, boleh deket-deket situ aja. Kalau dia mantul, kalau dia mulai mantul dekat-dekat situ, maka teman-teman boleh spekulatif buy. Dengan potensinya, bisa aja dia akan mantul kembali. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketika dia mantul untuk taking profit ya. Tadi support sudah ya. Support di bawahnya juga ada lagi sih 990. Selama dia di atas garis win line, masih bagus. Dengan resistnya tentunya di high yang kemarin nih. Coba kita pakai chart satu lagi. Jadi ini masih oke nih momentumnya ya, selama dia di atas garis win line. Menggunakan chart GD. Sinyal entry-nya titik hijau di sini, sifatnya spekulatif karena candle-nya orange. Dan candle-nya ini masih hijau ya, jadi statusnya juga masih hold. Terutama untuk teman-teman yang entry-nya di bawah. Kalau teman-teman entry-nya di atas, maka mungkin khawatir juga ya, karena udah harusnya minus. Nah, ini ada support di sebelah sini 1020. Jadi kalau mau spek buy di area sana ya, mudah-mudahan dia habis ke sini dia mantul kembali sehingga teman-teman bisa jualan taking profit. Kalau dia breakdown, nah ini harus watch out kalau misalnya dia sampai breakdown. Jadi kalau breakdown garis win juga ya, harus watch out. Maksimal di 990 nih. Kalau dia closing di bawah 990 kayaknya kurang oke lagi. Kita lanjut ke FUTR. FUTR secara ini saham baru ya. Makanya di sini nggak kelihatan, ini masih abu-abu karena data historinya tuh nggak ada. Biasanya kalau saham yang baru, analisa teknikalnya agak kurang maksimal. Ini lagi di support sih. Jadi jangan entry dulu ya kalau saham seperti ini karena dia masih membentuk tangga ke bawah. Ini kalau jebol lagi maka masih akan turun terus ke bawah. Jadi saya nggak sarankan FUTR ini untuk entry. Dari chart GD juga candlenya masih hitam ya, jadi masih belum ada sinyal untuk entry. Ini on support sih, mungkin mantul, tapi tetap aja selama dia masih begini, ini namanya masih downtrend. Jadi walaupun dia mantul, sifatnya hanya untuk sementara aja. Kalau ada yang nyangkut, maka boleh SOS ya, ketika dia mantul ke atas. Kecuali dia breakout. Kalau breakout dari downtrendnya ini, maka menarik. Kita lanjut ke bumi. Oke, FUTR, MEDC tadi udah kan ya, MEDC udah, FUTR udah, bumi. Oke, bumi, bumi ini masih closing di atas garis win line sih, tapi pas-pas ya mepet. Volumenya sih nggak luar biasa banget, momentum ada tapi juga nggak gimana-gimana banget. Jadi mungkin kenaikannya hanya bersifat sementara untuk saat ini. Sama seperti di sini ya, momentumnya nggak gede-gede banget. Akhirnya dia keluar sinyal sell dan dia turun. Ini juga di bawah MA 200. Jadi untuk yang mau spek buy, mendingan wait and see dulu. Tunggu aja kalau dia mantul, mungkin mau copet-copet silahkan. Jadi untuk fast trading aja dulu ya, karena dia masih di bawah MA 200. Artinya secara long term dia masih, secara major dia masih downtrend majornya.
Jadi watch out, barangkali Senin dia closing merah lagi, berarti menjadi konfirmasi ya, segitiga merah dan menjadi sinyal exit. Wait and see dulu aja kalau mau entry di bumi ini. Chart GD ini muncul titik merah. Kalau di sini udah muncul sinyal sell nih. Jadi watch out ya. Wait and see aja dulu. Kalau misalnya belum sell, teman-teman masih belum sell, boleh menunggu nanti di hari Senin. Seperti yang tadi saya bilang, karena hari ini hari perdagangan terakhir ya. Jadi kadang-kadang sinyal apapun atau indikasi apapun yang ada di hari ini kadang jadi nggak begitu relevan, nggak begitu bisa dianalisa gitu. Karena banyak orang yang walaupun bagus sahamnya, tapi karena dia fast trader, dia akan kosongin barang di hari ini, dia akan sell. Tapi nanti di hari Senin barangkali dia akan buyback lagi. Nah, jadi menunggu aja kepastiannya di hari Senin kalau misalnya teman-teman belum jual. Kalau Senin dia memang ternyata jelek, maka silakan exit ya. Kita lanjut wine. Oh, Hutton Wine nih. Untuk wine candle hari ini nggak bagus ya. ARB ya. Waduh. Mm-mm. Dia open gap up dan ditutup menjadi ARB. eh karena sudah ARB, nggak bisa ngapa-ngapain juga anyway ya. Jadi harus menunggu di hari Senin, lihat apakah dia akan kembali naik atau enggak. Karena ini sahamnya juga baru baru IPO. Di sini tuh masih abu-abu, artinya belum ada data histori. Secara teknikal, kalau di sini sih dia masih ada momentum biru, masih hijau-hijau. Kenapa? Karena dia masih di atas garis win line, supportnya jauh banget. Sinyal entry-nya itu sudah semenjak di sini nih tuh, atau semenjak dia breakout, atau semenjak dia ada momentum biru sini ya, semenjak dia ada momentum biru itu yang menjadi sinyal entry. Harusnya tinggal pasang trailing stop. Jadi bukan untuk entry lagi, harusnya teman-teman sudah pasang trailing stop. Mudah-mudahan tadi ada yang sempat exit, tapi kalau belum exit maka tinggal hari Senin ya, pasang aja trailing stop. Semoga Senin sudah terjual dan masih cuan. Untuk entry jangan dulu karena masih ARB, tunggu aja nanti sampai dia tidak ARB lagi, kita lihat lagi pergerakannya seperti apa. Karena supportnya jauh banget nih. Garis winline itu 496. Jadi selama dia di atas garis winline, sebetulnya masih oke gitu loh. Bisa jadi dia akan turun, habis itu baru mantul kembali. Jadi jangan entry terlalu atas ya. Dan yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop. Secara GD, sinyal entry-nya itu di titik hijau sini tuh. Titik hijau, candle hijau menjadi sinyal entry ya. Dan belum muncul titik merah, masih hold. Seperti yang tadi saya bilang, menggunakan chart win pun dia masih di atas garis win line. Karena sinyal entry-nya udah jauh banget, dari bawah banget. Sehingga kalaupun dia merah beberapa kali, masih pasti statusnya hold. Mudah-mudahan mantul kembali. Jadi yang baru mau entry, tunggu aja ya sampai dia mantul kembali, sampai udah nggak ARB lagi. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya. Goto. Untuk Goto, ini belum oke ya. Hari ini juga koreksi lagi disertai dengan volume besar, momentumnya juga masih merah, jadi masih skip dulu. Tunggu aja sampai dia sudah ada momentum biru Ben Hur seperti sebelah sini ya, itu baru oke. Jadi saat ini skip dulu untuk si Goto. Ini mulai masuk ke tren yang menurun nih. Jadi terbentuk channel trennya tuh sedang bergerak ke bawah. Jadi skip aja dulu. Kecuali dia sudah mulai ada momentum biru, sudah breakout dari downtrend lainnya, itu baru menarik lagi. Secara chart GD, ini chart GD juga sudah muncul titik merah di sebelah sini ya, dan candlenya masih hitam, jadi belum ada sinyal entry. Ini skip dulu sampai ada sinyal titik hijau kembali, candle hijau kembali, atau dia sudah mulai breakout dari downtrend lainnya sebelah sini, dia sudah keluar dari sini, itu baru menarik lagi ya. Ini skip dulu untuk si Goto. Kita lanjut ke ASII. ASII, momentumnya terlihat melemah nih. Jadi momentumnya memang masih berwarna titik pink, birunya juga semakin melemah. Jadi
skip dulu. Hari ini dia muncul sinyal merah juga, segitiga merah. Berpotensi untuk koreksi dulu. Secara tren momentumnya juga agak menurun ya. Jadi coba kita tarik garis. Nah, di sini ada support. Jangan sampai dia breakdown dari area sana. Kalau dia breakdown, maka jadinya kurang oke lagi. Ini kan sebetulnya dia harusnya ada uptrend channel. Harusnya dia bolak-balik di sini. Tapi ternyata kalau dia breakdown dari sini, artinya patah ya trennya. Sehingga di skip dulu. Buat yang baru mau entry, maka watch out di support-support sini. Kalau mau kasih toleransi, boleh. Jadi belum tentu dia pas-pas eh, misalnya breakdown, belum tentu dia sudah patah tren ya. Terkadang ada yang namanya false break. Jadi bisa aja dia closing di sini, habis itu dia balik lagi naik ke atas, maka itu namanya false break. Kita kasih toleransi, misalnya menggunakan support secara horizontal di 5.800. Jadi kalau dia closing di bawah 5.800 lagi, maka itu menjadi konfirmasi bahwa ini tidak oke lagi. Jadi support 5.800 resistnya di area sini ya. 6.000 juga menjadi resist. Angka yang ini juga menjadi resist nih di 6.000. Di sebelah sini ini berapa ya? 6.000 lebih nih. Coba kita pakai chart GD, biasanya lebih kelihatan lagi garis-garisnya, lebih jelas. Nah, ini chart GD ya, sudah muncul sinyal titik merah sehingga exit kalau menggunakan chart GD. Tapi kalau kita mau tarik tren, ini sebetulnya belum patah tren. Konfirmasi dulu patah tren, maka exit. Dengan supportnya, kalau di sini sih supportnya 5.675 ya. Di sini sebetulnya ada support juga 5.800 seperti di chart win. Jadi kalau breakdown 5.800 mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk exit dulu. Tapi kalau baru mau entry, maka wait and see dulu. Di 5.800 dia mantul atau enggak. Kalau dia mantul dan kembali lagi naik ke dalam tren yang tadi saya gambarin, maka masih menarik. Tapi kalau dia tidak mampu kembali ke dalam tren itu, maka skip dulu aja ya. Jadi tunggu konfirmasi mantul atau enggak. Tadi supportnya sudah, resist 6.025, resist selanjutnya 6.275. Itu resist-resistnya. Supportnya tadi juga udah 5.800, 5.675. Kita lanjut setelah SII, ADMR. ADMR, momentumnya melemah dan muncul sinyal exit di candle kemarin. Sehingga mudah-mudahan teman-teman sudah pasang trailing stop, sudah taking profit juga ya. Sinyal sellnya sudah muncul. Momentum juga sudah koreksi, melemah. Jadi skip dulu, ini potensinya dia akan testing kembali area support. Di sini support juga sih, 1140, 1140 ataupun di support 1000. Itu support-supportnya. Jadi pantau dulu apakah dia akan nanti mantul atau dia akan mantulnya di sebelah sini. Jadi support sini atau support sini dia mantulnya. Kita tunggu dia mantul baru spekulatif ya. Sehingga kita tidak nangkepin pisau jatuh. Kalau menggunakan chart GD, ini sudah muncul juga sinyal exitnya sejak kemarin. Jadi tunggu aja sampai ada sinyal entry lagi, baru entry. Ini supportnya di 1010. Resist 1305. 1305 itu resistnya ya. Kita lanjut ke Cleo. Untuk Cleo, momentumnya masih belum ada, masih berupa titik pink sehingga potensinya masih sideway. Volumenya sih menarik nih ya. Ini ada mulai ada volume, momentumnya sebetulnya ada sedikit meningkat gitu. Nah, ini tapi rata-rata transaksinya masih di area 1,23 miliar. Transaksi hari ini 7 miliar. Coba kita gunakan chart yang satu lagi. Nah, ada sesuatu sih ya, karena dengan candle kecil begitu volumenya cukup besar. Entah ada apa nih. Tapi secara tren dia masih sideway. Sideway di areanya, sini ada angkanya 440 dan resist 486. Untuk teman-teman yang mau spec buy, mungkin bisa spec buy di area-area support aja. Tapi karena dia masih sideway, maka mungkin pergerakannya terbatas ya. Mungkin bisa skip dulu, tunggu aja sampai ada konfirmasi. Misalnya dia breakout, baru ikutan entry. Jadi kita nggak nunggu terlalu lama ya. Coba pakai Haki Cleo.
Tuh, ini ada spike sih. Jadi konfirmasi ya, harus menunggu konfirmasi. Karena frekuensi yang spike ini, kalau nggak breakout, dia tidak ada konfirmasi. Menunggu, dia akan breakout ke atas, atau dia breakdown ke bawah. Kalau breakdown ke bawah, maka menjadi konfirmasi, dia akan melanjutkan penurunan ke bawah. Kalau dia breakout, maka ini boleh teman-teman ikutan. Oke. Cleo, sudah kita lanjut. Tadi support resist ya, sudah ya di area sini tuh. Pakai angka itu, kita lanjut ke UNTR. UNTR. Kita lihat momentumnya terjadi merah. Dia lagi testing di area resist. 30.150, resist selanjutnya 30.000. Ini kita buletin jadi 775 ya, 3775 fraksi 25. Jadi watch out di area sana. Ini ada trennya. Jadi kalau di area resist, momentumnya agak melemah, ada potensi dia bisa reversal. Jadi kena resist, habis itu dia akan berbalik arah dulu. Kalau mau spek buy lagi, maka wait and see aja di area-area support ya. Untuk resistnya ini maka watch out, mau taking profit silakan, pasang trailing stop silakan. Untuk support di 27.500 tuh. Ini ada angkanya, sudah generate by system. Dan ini juga angkanya, jadi ini angka resist, yang di bawah itu angka support. Support secara horizontalnya sih di 27.025 di situ. Jadi kalau mau spek buy dekat-dekat support aja, barangkali dia mau begini ya, pergerakannya zigzag di dalam channel up, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan pantulan ketika di area support. Kalau di area resist justru taking profit. Kita lanjut menggunakan chart GD. Untuk chart GD-nya statusnya sih masih hold, candle-nya juga masih hijau, tapi dia sudah di area resist ya. Jadi wajar kalau seandainya nanti dia terkoreksi. UNTR ini rata-rata saham-saham pada bergerak naik karena adanya sentimen dividen nih. Coba kita cek ya, apakah UNTR akan segera dividen? Biasanya masih lama sih. Rata-rata setahun 2 kali ya. Ini berarti interimnya biasa di bulan 4. Nah, jadi bulan-bulan ini memang berarti benar nih katalisnya ini si pembagian dividen di bulan 4 dan di bulan 10. Nah, mungkin dividen jumbo ya. Sehingga teman-teman watch out ya kalau udah mulai mendekati eh, tanggal dividennya biasanya terkoreksi. Jadi hati-hati jangan sampai kena dividen trap. Yang udah punya dari bawah maka pasang trailing stop atau mulai pelan-pelan taking profit. Kalau yang baru mau entry maka sih saya udah nggak nyaranin ya karena dia sudah di area resist dan dia sudah mulai mendekati tanggal dividennya. Nggak tahu nih belum ada jadwalnya di RTI ya. Coba nanti kalau sudah keluar teman-teman cermati lagi apakah terlalu dekat karena kalau terlalu dekat maka rentan banget untuk kena dividen trap. Oke, ini adalah saham ke-15, jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya ya. Semoga teman-teman bisa cuan, semoga teman-teman juga sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye, happy long weekend ya.